Halo Karno. Halo Kak Reja. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Halo juga buat adik-adik yang ada di rumah atau dimanapun yang lagi ikut ibadah PT hari ini. Semoga adik-adik dalam sukacita dan hati yang siap untuk beribadah ya. Iya Kak, di hari Minggu yang cerah ini, ayo kita semangat untuk memulai IHMPT kita. Minggu ini, kita memasuki hari Minggu Epifani loh Karno. Minggu di mana kita merayakan penampakan kemuliaan Allah bagi manusia melalui kehadiran Yesus Kristus. Oh iya Kak, hari Epifani dirayakan mulai tanggal 6 Januari ya Kak. Dan akan berganti pada hari Selasa sebelum memasuki Rabu Abu awal Prapaskah Kak. Betul banget Kak. Ayo main tebak-tebakan dulu nih Kak. Apa tuh, Kira-kira simbol hari dan Minggu Epifani yang dipakai di GPIB itu apa ya Kak? Kok tiba-tiba main tebak-tebakan ya Kak ya? Gimana kalau pertanyaan itu kita kasih ke adik layan aja Kak? Ayo, siapa yang bisa jawab boleh tulis di kolom komentar ya. Aku kasih clue deh. Clue-nya di lambang ini ada gambar benda langit dan ada 3 warna di lambangnya. Lambang ini juga dipasang dalam kain di mimbar gereja kita loh Kak. Ayo adik-adik yang tahu jawabannya boleh jawab di kolom komentar ya. Aku, Kak Reza, dan kakak lain yang lainnya bakal ngecek loh. Nah, sekarang tahu nggak Kak Reza? Hari ini ada yang spesial nih loh Kak. Adik-adik mungkin dapat contekan sedikit nih lewat thumbnail YouTube kita hari ini. Oke, martabak aja ya Kak, ada yang spesial. Apa tuh Kak yang spesial Kak? Aku nggak mau kasih tahu deh Kak. Biar adik-adik aja yang cari tahu sendiri selama mengikuti ibadah ini ya Kak. Yuk, kita mulai ibadah hari ini dengan menyanyikan Mars PT sambil bangkit berdiri. Bersemangat tanpa ragu-ragu, kami teruna GPIB. Berkembang tumbuh di dalam Kristus dengan dasar iman teguh. Di kota dan yang ada di desa, teruna satu adanya. Terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara. Bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Hormat patuh pada ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri sedari dini, wahai teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Adik-adik masih dalam posisi berdiri. Yuk siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dengan bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Hari ini kita bersyukur banget ya Kak, karena masih boleh ibadah PT bareng adik-adik. Walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi aku yakin adik-adik ikutin ibadah dengan baik ya Kak. Iya dong Kak. Adik-adik pasti beribadah dengan baik dong, apalagi kalau kita semua sadar bahwa Tuhan telah menjadikan hari yang selalu baik buat kita. Sekarang, kita akan memasuki ibadah dan memuji Tuhan. Aku undang adik-adik menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 58, This is the Day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Hari ini harinya Tuhan adik-adik. Sudah seharusnya kita memuji namanya dan berfokus kepadanya. Sikirkan dulu yuk hal-hal yang bisa mengganggu kita saat beribadah. Dan aku mau ajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan di surga yang kudus,
Mengucap syukur ya Tuhan atas kasih dan berkat Tuhan yang boleh kami rasakan hingga pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami sudah siap untuk beribadah kepadamu. Biarlah ibadah ini boleh berjalan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapa. Berkati juga Tuhan pelayan firman kami pada hari ini, Kak Puji. Biarlah Kak Puji boleh memberitakan firman-Mu dengan kehendak firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekarang aku mau ajak adik-adik untuk membaca Mazmur Pujian dari Mazmur 25 ayat 1 sampai 5. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5 yang akan kita baca secara berbalasan ya. Aku baca kalimat yang tercetak keluar, Karnol dan adik-adik baca kalimat yang tercetak dalam. Mazmur 25 ayat 1 sampai 5 yang menyatakan, Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu, janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada balasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Adik-adik disilahkan duduk. Kak Reza, Mazmur tadi ingetin kita ya Kak, untuk menantikan Tuhan dan percaya kepadanya. Pemazmur dengan jujur bilang kalau dia butuh Tuhan untuk tunjukkan jalan kebenaran kepadanya. Sama kayak kita nih Kak, yang mau masuk ke dalam pemberitaan firman. Saat kita mendengar firman-Nya, artinya kita siap dituntun kepada jalan kebenaran dalam Tuhan. Benar banget Kak, banyak banget cara buat kita bisa mengenal jalan dan rencana Tuhan. Salah satunya dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Hari ini kita akan disapa juga nih oleh firman-Nya lewat seorang pelayan firman yang spesial. Karena kita undang dari KKLN PA nih Kak. Iya Kak, inilah spesialnya ibadah hari Minggu hari ini. Karena kita dilayani oleh kakak klien dari Pelkat PA, yaitu Kak Puji. Wah spesial banget nih ya Kak ya. Karnol dan adik-adik sebelum Kak Puji membawakan firman Tuhan, mari bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana nih adik-adik semua di rumah? Kak Puji berharap adik-adik teruna selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini Kak Puji mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik teruna. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan dulu Alkitabnya dari Bilangan 14 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10.
Sudah ketemu? Kalau sudah, biarkan Alkitabnya terbuka, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan juga kesempatan yang masih boleh kami rasakan pada saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan berkati hamba yang akan menyampaikan firman, supaya dapat dipahami dan juga dimengerti. Berkati juga adik-adik di rumah, agar bisa memahami dan mengerti. Mampukan kami juga untuk melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Berkati juga segala peralatan yang kami gunakan dan juga internet. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita baca bersama-sama dari Bilangan 14, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-10 yang berbunyi demikian. Bacaan hari ini terambil dari Bilangan 14 ayat 1 sampai 10 yang berbunyi. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Dan mereka berkata seorang kepada yang lain, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontar kedua orang itu dengan batu. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik teruna masih ingat dengan pemberitaan firman minggu lalu yang dibawakan Kak Fani tentang Tuhan menguasai segala masa? Nah, firman minggu ini masih berkaitan dengan firman minggu lalu. Jadi adik-adik harus mendengarkan dengan baik ya. Kitab yang kita baca, kitab Bilangan, menceritakan tentang jumlah orang-orang Israel yang berada dalam perjalanan di padang gurun menuju ke tanah Kanaan. Kak Puji yakin sekali adik-adik teruna sudah mengetahui bagaimana cerita bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Kalau ada yang sedikit lupa, Kak Puji sedikit ingatkan ya adik-adik. Perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan yang sebetulnya bisa ditempuh dalam waktu sebentar, tetapi Tuhan ingin menguji mereka. Jadi Tuhan mengizinkan bangsa Israel melewati waktu selama 40 tahun untuk bisa sampai ke tanah Kanaan tersebut. Selama dalam perjalanan mereka banyak mengalami suka duka, susah, dan juga senang. Tetapi adik-adik teruna, bangsa Israel lebih sering mengingat tentang kesusahan mereka. Jika mereka susah, mereka lupa dengan pertolongan Tuhan yang sebelumnya adik-adik. Sehingga jika mereka susah, mereka suka menyalahkan Tuhan dan bersungut-sungut. Seperti dalam bacaan kita saat ini, saat Nabi Musa meminta 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Dan hasilnya, 10 dari orang tersebut menyampaikan bahwa bangsa Israel tidak akan bisa mengalahkan bangsa Kanaan. Karena di sana itu bangsa Kanaan lebih kuat-kuat dan lebih secara fisiknya itu lebih besar-besar adik-adik. Jadi 10 orang ini menyampaikan kalau pasti kita kalah kalau misalkan menyerang bangsa Kanaan adik-adik. Saat mendengar hal itu, bangsa Israel langsung bersungut-sungut. Kata mereka, kita baca yuk bareng-bareng dalam pasal 2 dan juga 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Nah, mereka bersungut-sungut setelah mendengar perkataan dari 10 pengintai tadi adik-adik. Tetapi adik-adik berbeda nih dengan 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb
yang merupakan juga 2 orang dari 12 orang yang ikut mengintai ke tanah Kanaan tersebut. Yosua dan Kaleb yakin dan percaya bahwa Tuhan bersama-sama dengan bangsa Israel dan Tuhan sendiri yang akan memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Nah, adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, saat ini kita memasuki minggu kedua dalam tahun 2022. Masih banyak sekali kekhawatiran yang tersisa dari tahun 2021 kemarin, seperti pandemi yang belum benar-benar berakhir dan selesai, dan perbaikan kerusakan akibat pandemi yang terjadi. Keadaan ini adik-adik membuat masih banyak orang dalam kondisi ketidakpastian sehingga masih banyak ketakutan, keraguan, dan juga kekhawatiran. Adik-adik teruna pasti juga saat ini masih banyak memiliki ketakutan, keraguan, dan juga kekhawatiran. Seperti bagaimana ya sekolah tahun 2002 ini, apakah akan full offline ataukah masih online atau setengah-setengah? Bagaimana juga dengan nilai-nilai ini di tahun depan? Atau mungkin juga adik-adik di tahun 2021 ada orang tua yang secara ekonomi terdampak pandemi, saat ini khawatir bagaimana ya tahun 2022 dengan ekonomi keluarga? Atau juga khawatir nih tentang kesehatan orang tua, oma opa, atau kesehatan sendiri karena pandemi saat ini masih berlanjut. Seperti Yosua dan Kaleb adik-adik, iman percaya kita harus lebih kuat daripada semua kekhawatiran, keraguan, dan ketakutan kita tadi. Yakin dan percaya seperti firman minggu lalu yang dibawakan Kak Fani bahwa Tuhan menguasai segala masa termasuk masa sekarang dan juga masa mendatang. Yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kehidupan kita sehingga kita tidak perlu takut dan ragu untuk menjalani kehidupan ke depan. Nah, iman dan percaya kita tadi adik-adik juga perlu kita nyatakan dalam sikap yang taat kepada Tuhan apapun kondisinya. Jangan seperti bahasa Israel tadi yang ketika sedang susah langsung bersungut-sungut terhadap Tuhan. Jika kita khawatir, ragu, dan takut, adik-adik kita harus melangkah bersama Tuhan. Dengan cara gimana, Kak? Bisa dengan cara membawa segala khawatir kita, ragu, dan takut kita kepada Tuhan dalam doa dan juga saat teduh. Meminta hikmat Tuhan untuk semua khawatir, ragu, dan takut kita tadi, supaya jika kita ragu, Tuhan akan pimpin kita dengan pilihan terbaik. Jika kita takut, Tuhan akan bersama sehingga kita tidak akan takut lagi. Dan jika kita khawatir, maka Tuhan akan menenangkan kita. Dan kita hanya perlu menyatakan segala khawatir kita kepada Tuhan. Seperti dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 yang berbunyi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak teruna, apabila masih banyak sekali kekhawatiran, ketakutan, dan juga keraguan, kita diminta untuk meminta hikmat Tuhan, berdoa, dan tetap berada di jalan Tuhan supaya kita bisa dipimpin Tuhan untuk melewati segala keraguan, segala ketakutan, dan segala ketidakpastian yang ada. Demikian firman Tuhan hari ini adik-adik. Mari kita berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan dan kami pelajari bersama-sama. Ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi seperti Yosua dan Kaleb yang selalu percaya dengan iman kami bahwa Tuhan bersama dengan kami. Apabila kami hidup di dalam Tuhan, maka segala kekhawatiran, ketakutan, dan juga segala ragu kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga ibadah ini berkenan terhadap-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kak Puji sudah membagikan firman Tuhan pada hari ini. Karena hari ini aku belajar untuk percaya pada rencana Tuhan walau berada dalam situasi apapun. Bahkan di tengah berbagai ketidakpastian dalam hidup Kak. Karena Tuhan adalah Bapa kita dan kita adalah anaknya. Sudah sepatutnya kita menyerahkan hidup kita padanya. Mungkin banyak ketakutan yang udah, sedang, dan akan kita rasakan ya Kak. Tapi itu nggak boleh jadi penghambat langkah kita untuk berjalan dalam hari-hari kita ke depan. Kuncinya adalah
menyerahkan hidup kita dalam pimpinan dan rencana Tuhan yang pasti bakal keren banget ya Kak. Betul Kak Reza. Wah, keren banget ya Kak Reza firman hari ini. Aku juga diingatkan kembali nih melalui firman ini. Semoga adik-adik juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oke adik-adik, marilah kita meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Muda-Mudi 131, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu ya Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang Bapa. Karno, kita udah dengerin firman, udah respons juga tadi dengan nyanyi ya Kak. Berarti sekarang waktunya kita dengerin Warta PT nih Kak. Betul nih Kak. Yuk adik-adik kita dengarkan Warta PT hari ini. Halo adik-adik, ketemu lagi sama kakak, Kak Brandon. Kakak mau sampaikan Warta PT untuk minggu ini. Warta PT yang pertama, kakak mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak yang melayani di hari ini. Untuk pelayan firmannya, ada pelayan dari PKPA yaitu Kak Puji. Untuk liturgosnya ada Kak Reza dan Kak Arnold, dan pemusiknya ada kakak sendiri dan Kak Marcel. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati pelayanan kita. Yang kedua, kakak mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik layan dan kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya di umur yang baru Tuhan terus menyertai kita. Yang ketiga, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk memberikan persembahan. Persembahannya ini bisa adik-adik kirim lewat QR Code milik gereja ataupun bisa dititip ke orang tuanya. Yang keempat, kakak juga mau mengingatkan adik-adik untuk terus mengikuti IHMPT setiap hari Minggu jam 11, baik itu via Zoom ataupun nanti di YouTube GPIB Shalom Depok. Itu aja Warta PT untuk hari ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Wah, terima kasih banyak Kak Brandon untuk Warta PT-nya. Adik-adik, kita udah sampai di penghujung ibadah hari ini. Firman Tuhan yang disampaikan Kak Puji tadi disimpan baik-baik ya. Terus dipraktikkan dalam kehidupan hari lepas hari. Ya kan Kak Reza? Iya Kak, jangan sampai firman yang udah disampaikan cuma sampai di kuping aja ya Kak. Betul. Bukan cuma buat adik-adik ya Kak, tapi juga buat semua kakak-kakak yang ikut beribadah juga hari ini. Betul Kak. Sebelum menutup ibadah kita, mari berdiri, kita bernyanyi bersama dari Kidung Muda-Mudi 162, Haruslah Yesus Sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah. Mari kita bersama-sama menutup ibadah ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah boleh kami dengarkan, untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati para pemimpin, presiden, wakil presiden, sampai kepada jajaran yang terendah sekalipun. Tuhan berkati bangsa ini, semoga lebih baik lagi di tahun 2022, terutama dalam hal menghadapi pandemi ya Tuhan. Tuhan juga kiranya boleh berkati kakak layan di PT ya Tuhan, berikan mereka selalu kesehatan, kemampuan untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kiranya juga Tuhan buat mereka menjadi lebih berarti lagi dengan segala pelayanan yang boleh mereka lakukan.
Berdoa juga ya Tuhan untuk orang tua kami, kiranya Tuhan boleh berikan kepada mereka selalu kesehatan, berikan kepada mereka pekerjaan yang baik, sehingga kami juga bisa hidup dengan baik. Juga Tuhan kiranya memberkati adik-adik PT ya Tuhan, yang masih dalam sekolah dan studinya. Tuhan berkati kesehatan mereka, Tuhan selalu berkati juga di dalam studi mereka, berikan mereka kemampuan untuk bisa juga melakukan studi dengan baik dan selalu hidup di dalam Tuhan. Ya Tuhan, demikian ibadah kita hari ini kiranya berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kak, ibadah kita udah selesai nih Kak. Betul nih, Kak. Adik-adik dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Aku mau info dulu ya Kak Arnold. Kalau adik-adik mau kasih persembahan, boleh kirim lewat scan QR Code milik gereja atau titip orang tua ya. Semoga adik-adik tetap sehat, sukacita, dan terus mengandalkan Tuhan. Aku Reza. Aku Arnold dari studio Ruang Ester di Gedung Gereja Shalom Depok mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.